Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Erin Hidayat. Oke, sekarang kita mau mempresentasikan makalah saya, yaitu berjudul Pemukiman Kumuh Butuh Perhatian. Jadi bukan hanya doi yang butuh perhatian, ya, pemukiman kumuh juga butuh loh. Oke guys, ada 4 macam pembahasan yang akan kita presentasikan pada video ini, yaitu 1. Pengertian. 2. Ciri-ciri. 3. Faktor penyebab. 4. Dampak dari pemukiman kumuh itu sendiri. Jadi ini semua nanti yang akan jadi bahasan kita. Mungkin nanti ada tambahan dari yang saya, masalah realnya yang ada di kota Surabaya. Oke, ada. Pengertian pemukiman kumuh. Permukiman kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Ciri-ciri permukiman kumuh. Permukiman kumuh menurut Profesor Dr. Parsudi Suparlan adalah 1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai, kondisi hunian rumah yang pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin, adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada dan di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya. Oke, sebelum kita masuk ke faktor-faktor penyebab, kita masuk ke masalah realnya yang ada di kota Surabaya tadi ya guys. Itu meningkatnya pertumbuhan penduduk dan tingginya arus urbanisasi menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya fenomena tersebut. Begitu juga yang terjadi di kota besar seperti Surabaya. Data Badan Pusat Statistika Kota Surabaya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai kepadatan penduduk setiap tahunnya di Kota Surabaya. Menurut data kependudukan tahun 1990, kepadatan penduduk di Surabaya tercatat sebesar 7.568 jiwa. Nilai ini terus bertambah sehingga berdasarkan data kependudukan tahun 2010, kepadatan penduduk di Surabaya tercatat sebesar 8.462 jiwa. Dengan data tersebut, kota Surabaya menduduki peringkat ke-13 berdasarkan jumlah nilai kepadatan penduduk dari 92 kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Kepadatan penduduk di kota Surabaya mayoritas diakibatkan oleh tingginya tingkat urbanisasi di wilayah ini. Sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur, maka tak heran kota Surabaya menjadi pusat seluruh kegiatan di provinsi Jawa Timur. Akibatnya, banyak masyarakat yang melakukan urbanisasi untuk mencari pekerjaan atau menimba ilmu sehingga tingkat kepadatan penduduk di kota Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Masyarakat akhirnya mencari alternatif lain dan untuk memenuhi kebutuhan dengan pendidikan pemukiman di daerah pengembangan dan permukiman seperti bandaran sungai, pinggiran rel kereta, sekitar pantai, tambak, dan lain-lain. Kawasan permukiman pada tersebut akhirnya berkembang dan menjadi kawasan permukiman tidak layak huni atau sering kita sebut sebagai permukiman kumuh. Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap permasalahan ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dan mengatasi permukiman padat penduduk. Salah satunya dengan menekan tingkat urbanisasi di Kota Surabaya. Upaya ini direalisasikan dengan bentuk sosialisasi UTC untuk menjaring para penduduk pendatang di Surabaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Upaya perbaikan kualitas lingkungan akibat kepadatan penduduk juga dilakukan dengan menerapkan program Kampung Environment, program KIP, yang berupa program penataan lingkungan kampung agar menjadi lebih kondusif. Selain itu, rencana hunian vertikal atau rumah susun juga menjadi salah satu solusi yang diterapkan agar pemukiman penduduk lebih tertata dan layak huni untuk dihuni. Itu langkah konkretnya ya dari pemerintah Kota Surabaya. Baik guys, kita masuk ke faktor penyebab permukiman kumuh, yaitu ada 4 lagi. Yang pertama, faktor urbanisasi dan migrasi penduduk. Yang kedua, faktor lahan di perkotaan. Yang ketiga,
faktor sarana dan prasarana. Yang keempat, faktor sosial ekonomi, yaitu yang terakhir dampak dari permainan kumuh itu sendiri. Dampaknya itu banyak sekali, yang saya ambil ini cuma sedikit saja, yaitu pemborosan energi, karena biasanya pada lingkungan tersebut masyarakat kurang mempunyai kesadaran yang lebih akan hal ini dan sering menggunakannya lampu filamen dan juga merangkai arus listrik secara ilegal atau asal. Itu banyak ya yang menyebabkan pemborosan energi listrik. 2, terjangkitnya penyakit menular karena kurang terkelolanya dengan baik masalah kebersihan. 3, penumpukan sampah. Nah, ini limbah material rumah yang tidak bisa diatur ulang karena tidak menggunakan sustainable material. Jadi masyarakat kurang paham akan recycle itu, jadi seolah-olah mereka tinggal pakai, tinggal buang gitu aja. Yang 4, dapat merusak lapisan ozon karena hasil pembakaran sampah yang asal oleh masyarakat sekitar karena tidak adanya pengolah sampah ya, sehingga wajah perkotaan jadi memburuk dan kotor. Oke, jadi itulah semua rangkaian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Jika ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton, and thank you for watching, yaitu bahasa Inggrisnya gitu. Dan jangan lupa subscribe kalau ingin subscribe, kalau nggak usah, nggak apa-apa ya, saya ikhlas kok. Tetap stay safe di rumah aja. Erwin signing out, and keep positive thinking. Bye.